Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Amanda Lestari dari Rombel Sistem Informasi 05 dengan NIM 0110123235. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pergaulan Bebas Terhadap Remaja. Latar belakang saya dalam menulis karya ilmiah ini karena pengaruh pergaulan bebas terhadap perilaku remaja mencakup sejumlah aspek yang dapat membentuk karakter dan tindakan mereka. Secara positif, pergaulan bebas dapat memperluas lingkaran sosial remaja, membantu pengembangan keterampilan sosial, dan memperkaya pengalaman hidup. Namun, ada juga risiko dampak negatif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh ini diperlukan untuk mendukung perkembangan positif pada remaja. Selanjutnya yaitu tujuan saya dalam meneliti dengan topik tersebut, yaitu karena pergaulan bebas memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku remaja. Dengan memahami dampak positif dan negatifnya, kita dapat merinci bagaimana pengaruh interaksi sosial ini membentuk identitas remaja. Analisis ini akan membantu menyediakan wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi remaja maksimal dalam mengelola hubungan sosial mereka dan implikasinya terhadap pengembangan pribadi mereka. Selanjutnya yaitu batasan masalah pada karya tulis ilmiah saya, yaitu pertama, fokus utama penelitian adalah pada pengaruh positif dan negatif pergaulan bebas terhadap ekspansi lingkaran sosial, pengembangan keterampilan sosial, dan pembentukan karakter remaja. Kedua yaitu peran teman sebaya dan lingkungan sosial akan dicermati dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan perilaku remaja dengan penekanan pada interaksi sehari-hari. Terakhir yaitu penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku remaja seperti faktor keluarga atau lingkungan pendidikan untuk menjaga fokus pada dampak pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, jadi di sini saya menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data atau informasi. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu observasi. Observasi ini dapat dilakukan di lingkungan sosial tertentu, seperti sekolah atau tempat-tempat berkumpulnya para remaja. Yang kedua yaitu analisis dokumen. Menganalisis artikel, laporan penelitian, atau dokumen lainnya yang terkait dengan pengaruh pergaulan bebas terhadap remaja. Selanjutnya yaitu wawancara. Melakukan wawancara dengan remaja secara langsung untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengaruh pergaulan bebas. Pertanyaan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti perubahan perilaku, pandangan terhadap hubungan interpersonal, dan dampak pergaulan bebas terhadap kesejahteraan psikologis. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini melibatkan terhadap beberapa remaja yang memiliki pengalaman pergaulan bebas. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh pergaulan bebas pada tingkat individu. Yang terakhir yaitu survei online. Jika memungkinkan, penyebaran survei online kepada remaja untuk memperoleh data secara anonim. Ini dapat meningkatkan kejujuran atau keterbukaan responden. Selanjutnya yaitu metode pengelolaan data atau metode analisis. Nah, di sini saya menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data. Di antaranya yang pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu meningkatkan penyajian statistik deskriptif seperti pean, median, modus, dan deviasi standar. Selanjutnya yaitu analisis cluster, yaitu analisis cluster dapat digunakan untuk mengelompokkan remaja ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik tertentu. Selanjutnya yaitu analisis regresi, yaitu jika Anda ingin mengetahui sejauh mana variabel tertentu memprediksi atau berkontribusi terhadap pergaulan bebas remaja, analisis regresi dapat digunakan. Selanjutnya yaitu analisis komparatif, yaitu membandingkan kelompok remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dengan kelompok yang tidak terlibat untuk melihat perbedaan signifikan dalam variabel tertentu.
Selanjutnya yaitu analisis tematik, yaitu jika data dikumpulkan melalui wawancara atau observasi, maka analisis tematik dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema dalam data kualitatif. Yang terakhir yaitu analisis registrasi logistik. Analisis ini dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis. Nah, langkah-langkah saya dalam menganalisis pada topik ini yaitu dengan melakukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, data survei online dan pengumpulan data dokumenter dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis cluster, dan analisis registry logistik. Hasil analisis kuantitatif memberikan gambaran yang kuat tentang pola pergaulan bebas, tingkat partisipasi remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Di sisi lain, pendekatan kualitatif melibatkan wawancara dan studi kasus terhadap sejumlah remaja. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam melakukan data kualitatif, memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh pergaulan bebas pada tingkatan individual. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas fenomena pergaulan bebas pada remaja. Selanjutnya yaitu pembahasan. Selama proses penelitian, beberapa kendala diidentifikasi, terutama terkait dengan sensitivitas topik dan keterbatasan dalam mendapatkan data yang dapat diandalkan. Beberapa responden mungkin tidak memberikan informasi yang jujur dalam survei online karena sifat yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah tambahan seperti memastikan anonimitas responden dan membangun kepercayaan untuk meningkatkan keterbukaan. Selain itu, dalam wawancara dan studi kasus, kendala terkait dengan subjektivitas interpretasi data kualitatif harus diperhitungkan. Solusi untuk ini mencakup penggunaan lebih banyak sumber data dan triangulasi untuk memvalidasi temuan. Ide perbaikan untuk penelitian selanjutnya termasuk pengembangan instrumen survei yang lebih canggih, serta eksplorasi lebih lanjut terhadap konteks budaya dan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses perilaku remaja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan mengintegrasikan temuan dari analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh pergaulan bebas terhadap perilaku remaja. Kesimpulan dari penelitian ini menyediakan wawasan yang signifikan tentang dampak positif dan dampak pergaulan bebas, peran teman sebaya, dan lingkungan sosial dalam membentuk identitas remaja. Yang terakhir yaitu saran. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan budaya, mengingat bahwa pengaruh pergaulan bebas dapat bervariasi secara signifikan di berbagai konteks. Selain itu, penggunaan metode survei online dapat dioptimalkan dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul terkait dengan partisipasi yang tidak jujur. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi strategi intervensi dan pendekatan pencegahan yang dapat membantu remaja mengelola pergaulan bebas secara lebih positif. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.